إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة. أما بعد، قال الله عز وجل في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Kita dapat menghadiri sidang Jumat hari ini, di mana kewajiban kita sebagai seorang muslim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita, puasa kita, salat kita, qiyamul lail kita, dan segala amal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga semoga salawat dan salam tercurah kepada bimbingan besar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarganya, dan juga untuk kepada para sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita di hari Jumat di tanggal 20 Ramadan. Dan pada malam ini insyaallah kita akan masuk ke malam 21 Ramadan, di mana malam ini termasuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini akan meninggalkan kita dalam waktu dekat. Dan apa yang kita telah hasilkan dari 20 hari kita menempuh perjalanan di bulan Ramadan ini, 20 hari, 2/3 bulan sudah kita habiskan di bulan Ramadan. Kita berpuasa, kita sholat tarawih, kita membaca Al-Quran. Apa yang kita dapatkan dari 20 hari ini? Madrasah Ramadan, apa yang kita dapatkan? Apakah keimanan kita bertambah? Apakah kehusyuan kita ketika sholat bertambah? Apakah ketika kita berdoa kita semakin khusyuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semakin merengek kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita menyampaikan hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah sudah tercapai tujuan di bulan Ramadan ini? Kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita belum mendapatkan kehusyuan dan segala hal yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, hendaklah kita mengecek apakah puasa kita sudah benar. Puasa kita di mana yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan melalui lisan Rasulullah SAW: "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan imanan wa ihtisaban. Imanan di sini
dimaksud mengharap ganjaran hanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan percaya bahwa Allah akan memberikan pahalanya nanti di hari kiamat kelak. Wahtisaban, dan hanya mengharapkan ikhlas dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan dari orang lain, tidak mengharapkan ingin dilihat orang lain atau riya atau sum'ah, terlepas dari segala hal tersebut. Imanan wahtisaban. Kita harus mengecek apakah sudah betul kita berpuasa imanan wahtisaban. Kalau kita sudah berpuasa imanan wahtisaban, pasti Allah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni seluruh dosa kita yang telah kita lakukan, bersih dosa kita. Dan orang yang dosanya bersih, dia akan mudah untuk melakukan ketaatan, karena dosa-dosa itu menjadi penghalang kita untuk melakukan ketaatan. Dan kehusyuan itu akan dihasilkan ketika hati kita telah bersih. Ketika hati kita telah bersih, maka kita akan mudah untuk melakukan ibadah, bersemangat dalam beribadah dan selanjutnya. Maka hendaknya bagi kita sudah sampai di hari ke-20 ini, kita mengecek kalau kita belum mendapatkan keimanan yang bertambah tersebut, hendaklah kita cek apakah masih ada dosa-dosa yang kita lakukan. Segera bertaubat. Segera kita bertaubat, karena kita masih di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini dibuka seluruh pintu-pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu langit semua dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua pintu neraka ditutup. Maksudnya apa? Rahmat Allah dibuka sebesar-besarnya di bulan ini. Kalau kita tidak diampuni di bulan Ramadan ini, maka di bulan apa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi, dan bahkan ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dari lisannya Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak diampuni di bulan Ramadan ini, maka didoakan oleh Malaikat Jibril alaihissalam, maka dia akan masuk neraka. Dan kata Malaikat Jibril alaihissalam, katakan amin ya Muhammad. Amin, kata Rasulullah SAW. Subhanallah. Waliyadzubillah, kita jangan sampai termasuk orang-orang yang tidak diampuni di dalam bulan Ramadan. Dan di 10 hari terakhir ini, kita tahu di ayat yang telah kita hafal semua, di surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kami menurunkan kitab ini, Al-Qur'an ini di malam Lailatul Qadar, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah kalian tahu apa itu Lailatul Qadar, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebuah ta'zim. Ta'zim di mana Allah mengagungkan malam-malam ini. Lailatul Qadar ini Allah agungkan karena perkataan tersebut. Bukan Allah bertanya kepada kita apakah Lailatul Qadar, bukan, tapi Allah mengagungkan malam ini dengan pertanyaan tersebut. Dan Allah melanjutkan menjelaskan apa itu Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar ini lebih baik dari 1000 bulan. Bukan sebatas 1000 bulan, tapi lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan ini kita tahu yang kadarnya itu sebanding dengan 83 tahun kira-kira. Maka makna kita beribadah atau beramal soleh di malam Lailatul Qadar itu akan sebanding dengan lebih banyak dari 83 tahun kita beribadah. Jadi sendaknya kita untuk bersungguh-sungguh untuk mencari malam Lailatul Qadar ini. 83 tahun, bahkan umur manusia, kata Rasulullah SAW, a'maru ummati baina sittina wa sab'in, qalilun ma yujawizuna dzalik, atau kama qala Rasulullah SAW. Sedikit yang lewat dari 60-70 tahun. Umur umatku dari 60 sampai 70. Yang lewat dari itu sedikit. Bahkan kalau juga umur kita sampai 80 tahun atau 83 tahun, mana mungkin kita beribadah seluruhnya? 83 tahun kita beribadah. Ini mustahil. Bahkan setengahnya kita bisa tidur, atau sepertiganya tidur, setelahnya makan. Banyak dihabiskan dengan perkara dunia. Dan tentang Lailatul Qadar ini, Rasulullah SAW bersabda dari lisan yang mulia, bahwa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan dilanjutkan oleh Rasulullah, wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis yang pertama sudah kita sebutkan sebelumnya, kita sudah jelaskan. Dan dilanjutkan
Wa man qama lailatul qadar, dan barang siapa yang menghidupkan atau mengerjakan salat malam di Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Setelah Rasulullah SAW menyebutkan man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan. Setelah itu barang siapa man qama Ramadan, barang siapa yang menegakkan qiyamul lail atau salat tarawih di bulan Ramadan, ya. Semua ini disebutkan akan diampuni dosanya. Dan yang terakhir ini dikhususkan. Jadi ini merupakan suatu penekanan dari Rasulullah SAW bahwa orang yang menegakkan qiyamul lail di malam Lailatul Qadar maka akan diampuni seluruh dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh sangat besar ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala di barang siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Dan di akhir ayat dari surat Al-Qadar tersebut Allah menyebutkan salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam itu kesejahteraan, keselamatan hingga terbitnya fajar. Keselamatan ini maksudnya syaitan tidak mampu untuk mengganggu kita sampai terbitnya fajar. Jadi di sini manusia dapat berusaha sekeras mungkin untuk beribadah sebanyak-banyaknya pada malam tersebut karena Allah menyelamatkan kita dari godaan syaitan. Dari godaan syaitan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari bahwa imanan di sini, imanan wahtisaban yang sering kita sebutkan, imanan yaitu membenarkan apa yang Allah janjikan dari pahala dan mengharapkan pahala tersebut dari sisi Allah. Dan ihtisaban, mengikhlaskan, mengharapkan ganjaran hanya dari sisi Allah tanpa riya dan sum'ah. Ya, ini harus kita hindarkan karena kadang-kadang kita sholat tarawih kita ingin dilihat oleh orang, kita ingin dilihat kita berada di saf terdepan, kita ingin dilihat oleh keluarga kita ingin dilihat oleh teman kita. Ini harus kita hindarkan pada malam-malam ini. Karena apabila terjadi riya dan sum'ah betul-betul ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima. Tidak akan diterima ibadah kita dan kita akan mendapatkan dosa yang besar karena amalan riya dan sum'ah ini. Dan malam Lailatul Qadar ini telah dibahas oleh para ulama, ya. Ada dua pendapat. Yang pertama yaitu malam Lailatul Qadar ini terjadi di suatu malam, ya, di satu malam di 10 hari terakhir Ramadan. Dan pendapat yang kedua adalah yang rajih bahwa malam itu berpindah-pindah karena kalau malam itu hanya di satu malam, maka pastinya akan berjuang, Rasulullah SAW akan berjuang dalam ibadah hanya di malam tersebut. Jadi pendapat yang rajih ini adalah malam itu berpindah-pindah, selalu berpindah-pindah setiap tahun. Bisa jadi di tahun ini terjadi di malam 23, di tahun depan malam 27, di tahun depannya lagi 29, bisa seperti itu, berpindah-pindah terus. Jadi kita harus berjuang di setiap malam 10 hari terakhir tersebut. Dan merupakan ini merupakan pendapat Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah memerintahkan kita untuk bersungguh-sungguh mencari malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan, atau mulai dari malam 21. Dikabarkan dari ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taharru lailatal qadri fil witr minal ashr al awakhir min Ramadan. Bersungguh-sungguhlah kalian mencari malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil minal ashr, di 10 hari terakhir Ramadan. Ini suatu kabar dari Rasulullah SAW, ya, yang memotivasi kita untuk berjuang di malam-malam 10 hari terakhir. Dan barang siapa yang menghidupkan seluruhnya, tidak hanya menghidupkan malam yang ganjil, maka itu lebih baik bagi mereka. Karena ini tetap di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini sangat besar ganjarannya. Kalau dia mendapatkan satu hari di malam Lailatul Qadar itu, dia akan mendapatkan suatu amalan yang bernilai lebih dari 83 tahun. Ya. Dan apabila di 10 hari yang lain
maksudnya di luar Lailatul Qadar itu dia tidak berjuang bersungguh-sungguh dalam 10 hari terakhir, ini kemungkinan besar orang ini tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar. Karena apabila dia betul-betul bersungguh-sungguh di 10 hari tersebut, maka dipastikan dia akan mendapatkan malam tersebut. Dan para ulama menyebutkan bahwa apabila dikabarkan oleh Rasulullah SAW, ya, di 1 tahun itu ada malam Lailatul Qadar, maka aku akan berjuang di 1 tahun penuh tersebut. Subhanallah. Ini para ulama salafus saleh, para pendahulu kita. Jadi bagaimana kalau hanya 10 hari tersebut? 10 hari waktu yang pendek. Sungguh sangat pantas bagi kita untuk mencari 10 hari tersebut sepenuh-penuh sepenuh tenaga kita, untuk kita menghabiskan tenaga kita di akhir tersebut. Karena kata Rasulullah SAW, al-a'malu biwakhawatimiha, yaitu amal-amal ibadah itu tergantung apa penutupnya. Barang siapa yang menutupnya dengan baik, maka dia mendapatkan kebaikan. Barang siapa yang menutupnya dengan bermalas-malasan, dengan keburukan, maka dia mendapatkan keburukan. Dan yang menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh pada malam-malam tersebut adalah dari hadis yang dikabarkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam 10 hari terakhir Ramadan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengencangkan sarungnya. Mengencangkan sarung di sini makna yang pertama yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam menjauhi atau tidak berhubungan dengan istrinya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah beliau sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam beribadah, berjuang keras dalam beribadah. Ini makna tentang mengencangkan sarungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ahya lailahu. Dan Rasulullah SAW menghidupkan seluruh malamnya. Di sini disebutkan seluruh malamnya, tetapi kita tahu bahwa yang dikerjakan oleh para ulama atau para salafus saleh, maksudnya di situ tidurnya sedikit. Mungkin 20%, 30% kita tidur dari malam. 2 jam cukup kita tidur. Setelah itu kita hidupkan malam kita, seluruhnya kita hidupkan. Kita baca Al-Quran, tilawatul Quran, kita sholat malam, kita berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa sebanyak-banyaknya, karena pada malam Lailatul Qadar ini dituliskan seluruh detail takdir dalam 1 tahun penuh. Detail takdir pada 1 tahun penuh ditentukan pada malam ini. Dan malaikat turun dan naik ya dari langit untuk membawa perkara dari Allah Subhanahu wa taala pada malam tersebut. Dan hendaknya bagi kita seorang muslim, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk bersungguh-sungguh dan berjuang dalam beribadah dan mengikhlaskannya. Mengikhlaskannya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dorongan karena ingin dilihat istri kita, teman kita atau segala perkara di luar Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang perlu kita perhatikan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ada satu wasiat dari sebelum kita masuk ke wasiat, yaitu ada suatu doa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW ketika ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha bertanya kepada Rasulullah SAW. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Qalat ya Rasulullah, berkata ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in wafaqtul lailatul qadar madza ad'u? Jika aku, ya Rasulullah, jika aku mendapatkan malam Lailatul Qadar, apa yang aku baca, doa apa yang aku baca? Kata ibunda kita radhiyallahu anha. Faquli, kata Rasulullah SAW, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini harus kita ulang-ulang doa ini pada 10 hari tersebut, pada 10 hari terakhir Ramadan tersebut. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Innaka afuwun,
engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau mencintai memaafkan. Tuhibbul afwa fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Ini harus kita ulang-ulang tersebut. Doa tersebut kita ulang-ulang pada malam-malam 10 hari terakhir Ramadan tersebut. Dan ada 10 wasiat, ada wasiat ya, wasiat dalam berdoa yang akan kita bawakan di khutbah kedua insyaallah taala. Dan aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah ayat-ayat tentang berpuasa dan tentang bulan Ramadan di Al-Qur'anul Karim di surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Ayat ini tentang doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan setelah Allah menjelaskan bulan Ramadan. Maknanya di sini dibahas oleh para ulama bahwa doa ini sangat berhubungan dengan bulan Ramadan. Bahkan kita ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak berdoa pada bulan Ramadan ini. Ayat itu bermakna, jika hambaku bertanya tentangku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi anni, jika bertanya tentangku, jawab ya Muhammad, katakan. Allah nggak bilang katakan, tapi Allah bilang langsung fa inni qarib, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka aku dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa inni qarib. Allah tidak bilang kita harus pergi ke wali ini, ke kuburan ini, ke syekh ini, ke ustadz ini, tapi Allah bilang fa inni qarib. Aku dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab doa orang-orang yang berdoa kepadaku langsung, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perantara. Bagi kita untuk meniadakan perantara antara doa kita dengan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Langsung kita berdoa. Karena kata Allah, inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab doa-doanya orang yang meminta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaklah bagi kita untuk langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut, karena Allah pasti mengijabah doa kita. Allah juga berfirman di ayat yang lain, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berkata, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku ijabah doa kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dan ada wasiat dari Ibnul Qayyim rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kita tutup dengan wasiat-wasiat ini, ya, bahwa kita harus bersungguh-sungguh dalam berdoa pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Dari Ibnul Qayyim bahwa beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah berkata, "Idza qaddamta baina yaday hadzal du'a," jika kalian mendatangkan perkara-perkara ini di doa-doa kalian, ya, tidak akan ditolak doa kalian, hampir-hampir tidak akan ditolak doa-doa kalian. Apa perkara-perkara ini? Harus kita perhatikan baik-baik perkara-perkara ini. Yang pertama, ikhlasud doa, mengikhlaskan doa karena Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan doa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan Allah yang mengabulkan. Tidak ada seorang pun atau suatu apapun yang mengabulkan selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhlasud doa. Yang pertama. Yang kedua, mutatahhiran, kita menjadi seorang yang suci. Jadi sebelum kita berdoa, kita ambil wudhu kita di masjid atau kita di rumah, dimanapun kita berwudhu. Sebelum kita berdoa, kita berwudhu.
Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, hendaklah kita merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Merengek. Minta apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, rengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyukai hambanya yang merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Merengek, merintih kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta semua hajat kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sebanyak-banyaknya kita minta. Dan yang setelah itu, wa fi waqtil mustajab, dan kita memilih waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Kapan waktu-waktu mustajab ini? Yaitu antara azan dan iqamah. Antara setelah itu di waktu turun hujan. Setelah itu yang setiap hari kita lalui sekarang di bulan Ramadan ini apa? Waktu-waktu sahur. Sepertiga malam terakhir ini Allah turun ke langit dunia untuk mengijabah seluruh doa manusia. Janji Allah Subhanahu wa taala untuk barang siapa yang meminta aku beri, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berdoa aku ijabah, barang siapa yang meminta ampun aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini di sepertiga malam terakhir. Hendaklah kita setelah kita sahur, kita berjuang untuk berdoa kepada Allah. Setidaknya kita sisakan 5 menit, 10 menit untuk berdoa. Setelah kita sahur, ya, di sepertiga malam terakhir, dan di waktu sebelum iftar, sebelum buka puasa. Ini merupakan doa orang yang berpuasa, di mana dia mendekat dengan waktu berbuka puasa itu, waktu-waktu paling mustajab. Doa itu di waktu itu. Jadi hendaklah kita berjuang di waktu-waktu tersebut. Setelah kita memperhatikan, mengikhlaskan tadi, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berwudu, bersuci, dan kita merintih, dan kita mencari waktu-waktu yang mustajab. Setelah itu, wafis sujud, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, karena kata Rasulullah SAW, wa amma sujudu fajtahidu fid du'a faqaminun an yustajaba lakum. Dan adapun ketika sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Maka sangat dekat ijabah dari Allah Subhanahu wa taala, itu sangat dekat untuk kalian, kata Rasulullah SAW. Ya. Dan perkara yang selanjutnya yaitu hendaklah kita memuji-muji Allah sebelum kita berdoa. Kita berkata alhamdulillahirabbil alamin, pujian-pujian, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita berdoa dengan doa-doa ini, dengan pembukaan ini yang dimana tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala doa kita. Dan yang terakhir yaitu kita bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan salawat yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan kalau kita sudah menegakkan perkara-perkara ini, maka hampir tidak mungkin doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaklah kita berjuang untuk berdoa dengan poin-poin yang telah kita sebutkan ini. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk diri Anda sendiri dan untuk jamaah semua rahimani wa rahimakumullah. Dan semoga Allah menerima segala amal soleh kita, puasa kita, qiyamul lail kita, dan semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar dan kita keluar dari bulan Ramadan ini dengan dosa yang bersih dari hati kita dan menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa jami'a a'malina. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa شيخنا وولاة أمورنا من النار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولوالديهم ولذرياتهم
إنك أنت السميع العليم وإنك أنت الغفور الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.